sebaiknya anak muda atau kalangan milenial itu ikut ambil bagian. Karena memang di lahan bisnis di kopi itu cukup terbuka buat kalangan muda, terutama untuk hilirisasi untuk ekspor misalkan. Sampai lihat tempat pengolahan kopi Bursel. Jadi kita coba ke yang ada di sini ya. Mau minta gitu, apa kita boleh nggak sih kalau ngeliat-liat tahapan pengolahan kopi Bursel itu kayak gimana? Ya kan. Kenalin, saya Adit sama Jihad, kita dari Lupin sih sebenarnya kita. Lupin House. Ya dari Lupin House. Kita tuh pengen tahu gitu tata cara, tahapan-tahapan pengolahan kopi Bursel ini. Kira-kira boleh nggak sih diliatin gitu tahapan? Boleh banget. Oke, makasih Kita kalau gitu. langsung ke prakteknya aja kali ya. Oke, langsung praktik, makasih ya. Jadi pertama kita mau ngapain dulu ini ya? Pertama proses perambangan. Perambangan. Maksudnya kan sortir antara defect sama yang bagus. Kalau yang bagus kan dia di bawah. Nah, yang pasti ngambang. Ya. Oh iya. Jadi kita langsung ini Langsung proses perambangan. kita lihat. penjemuran. Oke, berarti sekarang langsung ke penjemuran. Proses penjemurannya sabar hari. 2,5 jam upami cuacana saya, upami cuacana untuk saya mah
hari sampai 2 hari. Berarti upami nuju menterang mah gitu Pak. Ini 2 jam. 2 jam setengahan kul. 2 jam setengah oke. Cepat. Dia teh dugi ka garing hungkul gitu pak pas di jemur. Ya, di kadar air 17. Oh Masih dicek di kadar airnya itu teh. Iya. Untuk dijual dalam bentuk gabah. Jadi si penjemuran teh itu maksimal paling nyampe ke kadar air 12%. Soalnya kami ayeuna ieu digunakeun heula kan nungguan seueur teh lumayan lami. Tangke teh kan ngeringan deui bisa nyampe ka 13 kadar airna gitu. Jadi ente langsung dikeringkeun pisan di sekali penjemuran gitu nya gitu. Ayo upami kanggo proses penyeduhan kanggo kahilir lah gitu nya. Ya. Dijemur sekaligus langsung di kadar air 12. Oh iya. Upami eta tak dijual kangge kahilir gitu, biasanya sabaraha lami ya dijemurna? Bisa nyampe 1 bulan. Sebulan terus-terusan. Ya. Kumadai sepertos wae natural eta lamun bisa. Oh, non natural biasanya sabaraha lami? 2 bulan. Ai anu wae mah kan prosesna saatosna dirambang sepertos tadi difermentasi di plastik 10 malam 10 hari 10 malam. Tapi 10 hari 10 malam dibuka dijemur 10 hari. 10 hari diangkat deui difermentasi di 10 hari bisa kami 3 kali berulang-ulang. Iya. Jadi fermentasina 1 bulan, jadinya 1 bulan. Berarti wine lu Ribet Ribet pisan tuh. Iya. jadi ieu teh proses pas kering. Di kadar air 17%. Itu berarti anu tadi dicarioskeun anu 2 jam setengahan eta. Oke, sekarang mah mau lihat langsung cherry di pohonnya mungkin ya. Kira-kira bakalan ada nggak sih untuk apa sekarang ini gitu? Kalau ada udah ada sih. Yang merahnya mungkin 1-2 udah ada. Udah ada. Oke, kalau gitu langsung aja berarti ya. Siap. Jasnya. Yang kayak gini. Oh iya. Itu lumayan ya, satu pohon tuh bisa apa ya namanya? Banyak gitu sih buahnya. Ini teh jenisnya apa? Arabica. Dari si pohonnya. Dari si daunnya juga udah beda sih. Kalau Arabica kecil-kecil kayak gini kan, kalau Robusta udah gede-gede. Oh, ada Robusta juga. Nah, upami kia tinanam katanya dugi ka tiasa dipanen teh sabari lami kira-kira? Setahun setengah terus diajar panen. Setahun setengah terus Setahun setengah jenis Arabica. Panen jenis 3 rintang usia 2 tahun. 2 tahun. Ya, upami kitu mah nuhun tos diajak jalan-jalan gitu nya, ninggalan kebuna, ninggalan proses pengolahan anak. Seur ilmu baru ya. Baru. Soalnya kebanyakan anak muda teh lebih memilih buat bikin kopi shop tanpa tahu petani teh kumaha. Ya, tanpa tahu kondisi si pohon kumaha, prosesnya gimana gitu, perjalanan si cherry kopi ya. Jadi atur nuhun pisan berarti seueur pisan ieu pelajaran. Nuhun. Bade langsung pamit we. Nya abi bade lanjut ka Burselna mun ya. Turun. Turun pisan nak. Oke, lihat. Tadi kan udah dijelasin ya sama si AA apa dari sih tadi produksi dulu gitu ya. Terus ngelihat ke kebun, ngelihat si tanamannya secara langsung. Nah, sekarang gimana kalau kita ke kafenya buat
langsung nyobain kopinya. Nah, kita cari tahu rasanya seenak apa. Seenak apa? Makanya kita langsung Ciao. Cus, go. Let's go. Kopi Bursel itu berawal pada tahun 2009, di mana kami berangkat bersama para petani, lebih kurang 201 anggota kepala keluarga, dan menggarap semuanya 350,8 hektar. Cuman sekarang yang udah dikelola dengan budidaya kopi itu 188 hektar. Dan kebetulan pada 2016 itu ada sebidang kebun yang kurang produktif dari fungsi jadi objek wisata yang namanya Bukit Senyum. Kembali ke kopi Bursel itu memang untuk sekarang ini mulai digemari para pecinta-pecinta kopi, khususnya kalangan-kalangan muda yang memang membidik untuk lahan bisnis, terutama shop-shop kopi atau membuka-buka kedai-kedai kopi dan lain sebagainya, sehingga mereka mulai mengenal kopi Bursel dan mereka pun banyak pesan di kopi Bursel itu sendiri. Selain daripada itu, kopi Bursel menyajikan beberapa varian, ada full wash, honey, natural, wine, dan Fiberic. Dan juga untuk saat ini disediakan juga kopi renceng untuk penikmat kopi yang terbiasa kopi pakai gula. Meskipun kami membudayakan minum kopi tanpa gula, namun karena memang masih banyak peminum-peminum kopi yang merasa kaku ketika minum kopi tanpa gula, sehingga kami pun menyediakan kopi renceng dengan kopi instan yang siap saji dengan sajian kopi dan gula. Kopi Bursel itu sendiri barangkali sampai dengan saat ini sudah berkecimpung di tergabung di MPIG, namanya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, di mana di Jawa Barat Japa Preanger itu mulai digaungkan kembali di mancanegara, sehingga Japa Preanger udah menjadi kopi kualitas dunia. Tidak heran kalau suatu saat memang kopi Bursel juga bersama rekan-rekan pernah diundang untuk eksibisi di Berlin di Jerman. Itu tahun 2019. 2018-nya dengan Disperindag, perdagangan luar negeri itu Daglo. Kopi Bursel juga dibawa ke Belgia di Brussel. Sehingga ya wajar kalau seandainya kopi Bursel udah berkualitas dunia. Keunggulan kopi Bursel karena memang kopi Jawa Barat pada umumnya sama, karena SOP-nya sama. Di antaranya SOP itu penanaman harus di atas ketinggian 1000 mdpl dan ditanam harus di bawah naungan. Lantas pasca panennya itu harus petik merah, melakukan perambangan sehingga yang mengambang itu dipilah, yang tenggelam itu kopi yang berkualitas, itu yang diolah. Nah setelah itu kita mau dibikin apakah full wash atau honey, natural atau wine, nah, sehingga perlakuannya pasca panennya berbeda. Sehingga bedanya harga di masing-masing kopi apapun itu namanya, itu bukan karena kopinya yang berbeda, tapi prosesnya, ada tingkat kesulitan di proses, sehingga harganya berbeda gitu. Penikmat kopi terutama kalangan muda itu kenapa lebih suka ke wine gitu kan, karena memang seleranya di situ, bukan karena mereka lihat harganya mahal bergengsi, bukan, tapi karena seleranya di situ. Kebetulan harganya memang agak mahal karena kesulitan di proses. Kopi Bursel khususnya dari mulai panen hingga dikemas itu ada beberapa tahapan. Di antaranya selain petik merah atau petik matang, karena kopi Arabica standarnya itu harus petik matang. Setelah petik matang pun di perambangan dulu untuk memilah mana yang berkualitas, mana yang kurang berkualitas gitu. Yang tenggelam itu kopi yang berkualitas. Setelah itu kita misalkan mau bikin full wash, maka sebelum 6 jam si kopi itu harus terkupas dari kulit luar. Setelah dikupas ada fermentasi 1 malam, sehingga keesokan harinya di wash, dicuci, sehingga lendirnya itu terbawa arus air gitu, sehingga kesat.
dan langsung dijemur sampai kadar air di 12%. Itu di titik aman 12%. Itu bisa disimpan di penggudangan. Setelah di penggudangan misalkan mau diolah ke hilir, maka harus dilakukan huller dulu, dikupas kulit tanduknya, hard skinnya itu dikupas dan dilakukan seleksi biji. Ada yang grade 1, grade 2 karena memang ada kopi yang luka karena mesin, yang luka karena hama penyakit gitu, sehingga terpisah menjadi grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Artinya kita juga perlu seleksi gitu kan dengan grader. Lantas juga cupping test, after testnya juga tentu ada tim untuk mencoba gitu. Ini kandungannya apa, proteinnya apa gitu kan. Sehingga untuk kopi pertama di after test atau cupping test itu yang pertama. Yang kedua body juga harus di atas 6 mili, itu lolos untuk kualitas ekspor. Kami harapkan buat kalangan muda terutama dengan berkiprahnya kami sampai sekarang mempunyai brand Kopi Bursal, sebaiknya anak muda atau kalangan milenial itu ikut ambil bagian karena memang di lahan bisnis di kopi itu cukup terbuka buat kalangan muda, terutama untuk hilirisasi, untuk ekspor misalkan, sehingga diharapkan keterlibatan kaum muda bisa lebih membesarkan bisnis di kopi, terutama di penyajian di kafe shop atau di kedai kopi. Terlebihnya lagi ya bisa ekspor dari Bandung Barat itu. Akhirnya nihat bisa ngerasain kopi Bursel Burangrang Selatan. enak. Kita cobain. Cobain. Ayo. Gimana? Mantap, coba. Coba. Seger. Langsung ke mata. Emang the best sih, the best. Makasih nih Pak udah ngasih kesempatan kita buat ngeliat proses dari kopi Bursel, pengolahan kopi Bursel itu kayak gimana, memperbolehkan kita untuk mencicipi gitu kan kopi di sini Khas Bandung Barat. ya, kopi Bandung Barat mungkin ya. Nah kita juga sebagai memulai untuk membuat suatu brand dinamakan Luvin sih Pak, bisa dilihat. Iya. Luvin. Kita itu fokus ke aparel ya, ke fashion sama kerajinan kayu. Nah di sini kebetulan kita bawa salah satu produk kita di kerajinan baju untuk mungkin buat bapak gitu. Kenang-kenangan. Aduh, terima kasih ya. Saya nggak menyangka nih saat ini dapat cindera mata segala macam ya. Makasih buat Luvinnya, semoga bisa sukses ke depan. Amin. Karena memang harus kreatif ya, inovatif juga. Percayalah buat kalangan muda bisa lebih maju dibanding ya semacam Kopi Bursel juga. Kalau seandainya tidak hadir kalangan muda gitu ya, belum tentu kami juga sampai seperti ini gitu. Terima kasih nih Dek. Mohon diterima Pak. Sama-sama. Ini ya. Makasih, Pak. Sama-sama.